Usai mendapat somasi terbuka dari Ibtu Rudiana dan didesak untuk meminta maaf dalam kurun waktu 3 kali 24 jam, Deddy Mulyadi akhirnya memberikan jawaban menohok terkait desakan Ibtu Rudiana tersebut. Deddy Mulyadi secara gamblang menyebut bahwa seharusnya Ibtu Rudiana merasa gembira setelah saksi Dede mengungkapkan pernyataan yang membuat kasus Vina Cirebon kini menjadi mengerucut. Deddy Mulyadi juga menyebut bahwa seharusnya Ibtu Rudiana mencari saksi aib yang diduga ikut memberikan keterangan palsu, bukan justru melayangkan somasi kepada dirinya dan para saksi seperti Dede dan Liga Akbar. Untuk mengetahui jawaban menohok Deddy Mulyadi secara lengkap, maka inilah 5 jawaban menohok Deddy Mulyadi soal desakan minta maaf dan somasi Ibtu Rudiana versi Cumi Top 5. Setelah saksi Dede mengungkapkan pernyataan bahwa ia memberikan keterangan palsu atas arahan Ibtu Rudiana, diketahui Ibtu Rudiana langsung memberikan somasi terbuka kepada saksi Dede lantaran dinilai fitnah dan mencemarkan nama baik. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi, seorang yang ikut mengawal kasus Vina Cirebon, mengaku merasa janggal dengan sikap yang diambil oleh Ibtu Rudiana. Deddy Mulyadi menyebut bahwa seharusnya Ibtu Rudiana ikut gembira dengan pengakuan saksi Dede, lantaran pengakuan saksi Dede akan semakin membuka tabir gelap kasus kematian putranya. Lantas, seperti apa reaksi Ibtu Rudiana usai saksi Dede membuat pengakuan mengejutkan? Dan seperti apa jawaban menohok Deddy Mulyadi? Terkait dengan tudingan saudara Dede, yang menyatakan bahwasanya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Buat Pak Rudiana, keterangan Dede itu semestinya disambut dengan bahagia. Kenapa? Karena Pak Rudiana bisa punya titik baru bahwa ada hal lain dalam kasus Vina. Bisa jadi tuduhannya selama ini salah. Kalau tuduhannya selama ini salah, kan Pak Rudiana harus bahagia. Andai kata terjadi pembunuhan, ternyata yang membunuhnya bukan yang sekarang di penjara. Kan itu harus disambut dengan bagian. Caranya adalah berkumpul, saling mencari kebenaran secara bersama. Kan esensinya kalau dianggap kasus Eki dan Vina adalah pembunuhan, mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau itu pembunuhan, kalau bukan pembunuhan, ya nanti biar yang memutuskan Barreskrim Polri, bukan saya, gitu loh. Ini yang harus disambut gembira dong. Tidak hanya memberikan somasi terbuka kepada saksi Dede, Ibtu Rudiana juga diketahui memberikan somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi. Hal tersebut lantaran Deddy Mulyadi dinilai telah mendistribusikan konten terkait muatan yang mencemarkan nama baik Ibtu Rudiana. Menanggapi somasi tersebut, Deddy Mulyadi tampak memberikan jawaban yang menohok. Deddy Mulyadi menyebut seharusnya Ibtu Rudiana melayangkan somasi kepada Linda yang diduga kerasukan, lantaran Linda menjadi kunci awal yang membuka cerita kasus Vina Cirebon. Lantas, seperti apa somasi yang diberikan Ibtu Rudiana kepada Deddy Mulyadi? Dan seperti apa jawaban menohok Deddy Mulyadi? Kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah. Dan saran saya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu,
Maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut menurut saya sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Tina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan ditunjukin ini kan gitu. Terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari sini. Deddy Mulyadi secara menohok menyebut seharusnya Ibtu Rudiana mencari saksi Aep setelah saksi Dede mengungkapkan bahwa ia telah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon. Ia menurut Deddy Mulyadi, jika memang Ibtu Rudiana tidak melakukan seperti apa yang dikatakan oleh saksi Dede, Ibtu Rudiana seharusnya tidak berseberangan dengan kubu saksi Dede. Lantas seperti apa jawaban menohok Deddy Mulyadi? Aep segera panggil oleh Pak Rudiana. Kenapa? Karena Aep diduga melakukan kebohongan terhadap Pak Rudiana. Kan pasti bahwa timnya Pak Rudiana mencari informasi, kemudian dapat informasi dari Aep. Dan sekarang terbukti informasi dari Aep itu dibantah oleh Dede yang temannya sama-sama beli rokok, sama-sama jadi saksi. Nah sekarang tinggal dipanggil. Dede kan dipanggil, kamu nge-prank saya. Prank kamu telah membuat heboh Indonesia. Prank kamu telah membuat penderitaan bagi orang lain. Prank kamu itu kalau tidak segera kita tangani dan dibangun rel yang benar, bisa mencederai kebesaran institusi Polri. Ini yang kita jaga bersama. Prank kamu telah membuat repotnya Kapolri, Kapolda, Kabareskrim, Direskrimum. Ini kan membuat repot semua. Buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, anak sendiri jadi korban buat kedepannya. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, diketahui Ibtu Rudiana juga mendesak Deddy Mulyadi untuk meminta maaf. Menanggapi hal tersebut, secara menohok Deddy Mulyadi menjawab bahwa ia ogah meminta maaf jika hal tersebut didasari lantaran konten yang ia buat untuk mengungkap tabir gelap kasus Vina Cirebon. Lantas, seperti apa jawaban menohok Deddy Mulyadi saat didesak untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana? Ya kalau saya tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam karena Dede. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya, minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya, ketemu jam 9 pagi. Nah kemudian saya tanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi uli bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat.
Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga Dede saya jemput oleh tim saya, dijemput. Kemudian dengan nggak usah takut urusan kulit, di tempat saya kuliah banyak. Dede tenang aja, ketemu saya. Setelah ketemu saya langsung tidak ada blak-blak, saya jalan, Dede jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media channel YouTube saya, nggak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alami. Deddy Mulyadi menjadi salah satu pihak yang ikut mengawal pengusutan kasus Vina Cirebon sejak awal. Ia, melalui konten YouTube-nya, Deddy Mulyadi kerap melakukan penelusuran ke pihak-pihak terkait kasus Vina Cirebon. Namun, aksi Deddy Mulyadi justru dinilai bermaksud untuk pansos atau elektabilitas politik. Menanggapi hal tersebut, Deddy Mulyadi membantah tudingan tersebut dan mengungkapkan niat yang sebenarnya. Lantas, seperti apa bantahan Deddy Mulyadi terkait tudingan tersebut? Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan, berulang-ulang di depan Pak Yutek saya katakan, penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan, dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum. Tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup.